Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Ubaidillah dari Prodi D3 Teknik Informatika PN/Spes Degau Sumeneb. Kali ini saya akan menjelaskan tentang format template, laporan akhir, dan buku final project. Yang mana ini adalah tugas dari Bapak Udin selaku dosen Bahasa Indonesia TTKI. Yang mana tugas ini adalah UTS semester 4. La yudrakul ilmu illa bisabri 'alad durri. Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar dan kesulitan. Sedikit kutipan dari PPT saya. Pertama-tama ada konten buku proyek ataupun laporan akhir. Saya selaku mahasiswa D3 di PN/Spes Degau Sumeneb nanti pada akhirnya akan membuat sebuah laporan akhir, yang mana laporan akhir nanti akan menjadi salah satu poin kelulusan pada kuliah saya. Laporan akhir tidak semuanya sama, ada D3 dan D4. Itu berbeda bentuk laporan. Seperti pada gambar, yang D3 mungkin tidak semuanya mencakup ada. Yang D4 yang kayak gini. Yang ada di D4 belum tentu ada di D3. Yang ada di D3 pasti ada di D4, kayak gitu simpelnya. Konten buku proyek ataupun laporan akhir yang terdapat pada D3, yang pertama ada halaman depan. Proposal ini ya, bab 1. Dalam bab 1 ada terdapat latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, dan manfaat. Dilanjut dengan bab 2, yaitu adalah deskripsi sistem, deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, dan desain sistem. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya ada buku laporan akhir D3. Yang pertama, pada buku laporan akhir pertama harus ada cover. Yang kedua, halaman depan. Yang ketiga, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Selanjutnya ada bab 1, yang di dalam bab 1 itu ada latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, dan manfaat. Pada bab 2 ada deskripsi sistem, yaitu deskripsi permasalahan dan deskripsi solusi serta desain sistem. Yang ketiga adalah eksperimen, yaitu eksperimen dari pembahasan dari bab 1 sampai bab 2. Yang keempat adalah penutup, yaitu adalah kata-kata penutup ataupun jika ada kekurangan nantinya ataupun dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka pada laporan akhir D3. Selanjutnya ada konten buku proyek, yaitu pada program studi diplomat 4. Pertama ada proposal, yang kedua ada proyek akhir. Yang kedua ada progres proyek akhir, yang ketiga buku proyek akhir. Pada proposal mungkin isinya sama pada penulisan D3, tidak ada yang kurang. Yang kedua, yang seterusnya itu ada progres proyek akhir, yang mana progres proyek akhir ini tidak ada pada D3, hanya ada pada D4. Yang pertama, pada progres proyek akhir, yang pertama ada halaman depan, ada bab 1 dan isi-isinya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini bab 5, pertama ada bagian yang sudah dikerjakan, yang kedua bagian yang belum dikerjakan, yang ketiga ada kendala. Jadi pada progres proyek akhir D4 ini lebih terperinci, yang mana kayak seperti proses-prosesnya ini dicantumkan, entah itu gagal ataupun ada keberatan seperti apa, itu dicantumkan pada progres proyek akhir D4. Yang selanjutnya ada buku proyek akhir D4. Isinya sama dengan buku proyek akhir D3, hanya saja ini lebih, ya namanya lebih lebih banyak lah.
Ini adalah contoh proposal yang saya kutip dari materi Bapak Udin. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Deskripsikan latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat pada kegiatan laporan akhir. Latar belakang berisi penjelasan dari problem domain yang termuat pada judul kegiatan. Misalkan penulis mengambil suatu judul berikut, seperti contoh aplikasi pola makan yang sehat bagi penderita diabetes. Judul tersebut mempunyai problem domain adalah penderita diabetes. Problem adalah sulitnya mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes. Dan solusinya adalah aplikasi pola makan sehat. Berkaitan dengan latar belakang, problem domainnya adalah tentang penderita diabetes. Sehingga di sini penulis dapat menceritakan tentang penyakit diabetes dan penderita diabetes dan tingkat urgensinya. Yang 1.2 identifikasi permasalahan. Deskripsikan permasalahan yang ingin diselesaikan pada laporan akhir dengan singkat dan jelas. Permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat pada judul kegiatan. Pada contoh judul di atas, problemnya adalah tentang sulitnya mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes. Sehingga penulis di sini dapat menceritakan tentang sulitnya mengatur pola makan sehat dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat sulit dalam pengaturannya. Contohnya seperti moodnya kurang baik, ataupun ada kayak alergi-alergi, ataupun yang sebagainya untuk menjadi menghambat lambatnya makan ataupun tidak makannya orang yang diabetes. Selanjutnya 1.3 deskripsikan tujuan kegiatan laporan akhir yang diangkat. Tujuan laporan akhir harus singkat dan jelas. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai suatu solusi pada kegiatan laporan akhir. Untuk memberikan gambaran apa yang jelas dan apa yang harus dilakukan dan apa juga solusi yang ditawarkan pada kegiatan, tujuan sebaiknya diawali dengan kalimat pembuka seperti kegiatan laporan akhir ini membuat atau membangun suatu aplikasi sistem untuk mengatasi penyakit diabetes contohnya. Nah, seperti itu contoh yang baik untuk membuka kalimat. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya kemudian memperjelas solusi dengan fitur-fitur seperti apa yang ditawarkan pada kegiatan sebagai suatu solusi untuk menjawab pertanyaan. 1.4 adalah manfaat. Uraikan kontribusi laporan akhir pada pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan. Kontribusi menggambarkan manfaat dari kegiatan terhadap pihak tertentu saat kegiatan sudah selesai. Kontribusi sebaiknya bersifat spesifik, tidak terlalu luas dan tidak terkesan mengada-ngada. Jelaskan siapa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan penulis dan dalam bentuk apapun manfaatnya. Bab 2 yaitu deskripsi sistem. Uraian pada bab ini meliputi model yang digunakan, rancangan laporan akhir, variabel dalam laporan akhir, teknik pengumpulan data dan analisis data. Awali pembahasan pada bab ini dengan mengutarakan problem pada problem domain dari laporan akhir. Kemudian pembahasan diikuti dengan penjelasan umum tentang solusi yang ditawarkan untuk menjawab problem. 2.1 yaitu deskripsi permasalahan. Deskripsikan dengan jelas dan detail dari permasalahan yang ingin disampaikan pada laporan akhir, yaitu permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat pada judul kegiatan. Deskripsi masalah sebaiknya dituliskan dengan gaya bahasa deskriptif ataupun singkat, padat, dan jelas. Deskripsi masalah boleh memuat gambar, tabel, dan skema tertentu untuk mengilustrasikan permasalahan. 2.2 yaitu deskripsi solusi. Deskripsikan solusi yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir dengan jelas dan detail.
Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai suatu solusi pada kegiatan laporan akhir. Pada contoh judul aplikasi pola makan sehat bagi penderita diabetes. Salah satu contohnya seperti itu. 2.3 yaitu desain sistem. Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan-urutan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih mudah dicerna apabila penjelasan ini disertai dengan diagram sistem secara high level view, sehingga pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh tentang desain sistem untuk menyelesaikan problem. Setelah itu, penulis dapat menguraikan desain sistem yang digunakan dalam proses akhir secara rinci. Berikut contoh diagram sistem secara high level view dan contoh sistematika pembahasan dari diagram desain. Ada dua gambar, mungkin bisa langsung saya jelaskan. Gambar diletakkan rata tengah dengan menyisakan satu baris kosong di atas dan di bawah gambar. Bisa diperhatikan pada gambar 2.1 seperti itu. Cetak gambar harus mempunyai nomor identitas gambar dan diiringi dengan keterangan gambar yang dituliskan rata tengah dan tebal. Nomor identitas dan keterangan gambar dituliskan pada satu baris di bawah gambar. Nomor identitas terdiri dari nomor bab dan nomor urutan gambar pada bab tersebut. Setiap gambar harus dirujuk dan dibahas pada pembahasan dalam paragraf. Seperti kalimat berikut, gambar 2.1 menunjukkan bagian desain sistem yang mempunyai 3 bagian, yaitu 3 bab. Jika isi gambar adalah kutipan, maka penulis dapat menyebutkan sumber referensi dari gambar di bawah gambar dan di atas identitas gambar dengan rata tengah dan ditulis dengan ukuran 10 poin, seperti yang terlihat pada gambar 2.2. Penulisannya seperti itu. 2.3.1 yaitu bagian 1. Di sini penulis dapat menyelesaikan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian ini. Jika bagian ini mempunyai subbagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini tanpa identitas. Seperti contoh, ada bab 1. Dalam bab 1 ada, di sini saya mencontohkan dengan A 4 kali. Apa yang harus diisi pada A? Di sini penulis dapat membahas subbagian A lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Apabila pembahasan penulis memerlukan penulisan persamaan matematis, penulis dapat menuliskannya seperti pada gambar persamaan 2.1 pada gambar di atas. Selanjutnya pada bagian 1 untuk subbab yang kedua, seperti contoh BBB. Sama halnya pada yang AAA, di sini penulis juga dapat membahas subbagian BBB lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Pada bagian 2 yaitu 2.3.2 di sini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian 2 ini. Jika bagian ini mempunyai subbagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini. Sama seperti pada bagian 1. Bagian 2 ini juga bisa dibagi-bagi seperti yang bab 1 AAA, BBB. Yang bagian 2 juga ada CCC, ada juga DDD. Intinya kalau ada yang perlu diperjelas, lebih baik diperjelas. Ataupun ada yang mungkin tidak perlu dipanjang lebarkan, mungkin sudah cukup saja seperti itu. Pada bagian 3, penulis juga dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian 3 ini. Jika bagian ini mempunyai subbagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini. Dikasih lagi subbab
EEE, FFF ataupun sampai sempurna, bisa diberi banyak subbab. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka yaitu memuat semua referensi yang digunakan pada laporan akhir. Nama pustaka secara berurutan dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada nama peneliti ataupun pengarang. Juga harus ada judul, harus ada juga nama publikasi, baik itu volume, nomor ataupun halaman, penerbit jika buku atau tahun itu tidak bajakan. Juga daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan nama peneliti atau pengarang dan diikuti tahun dan judul jika didapatkan nama peneliti atau pengarang yang sama. Berikut contoh sistematika penulisan daftar pustaka, bisa diperhatikan pada layar. Mungkin jika untuk diutarakan kurang jelas karena ini adalah bentuk tulisan. Yang pertama harus ada nama pengarang. Jika ada satu pengarang ditulis satu, ataupun jika ada dua ditulis dua. Yang kedua harus ada judul makalah jurnal internasional ataupun nasional. Nama jurnalnya yaitu ada juga volume keberapa ataupun jilid keberapa ataupun nomor keberapa, halaman keberapa, dan penerbitnya siapa, lalu di tahun berapa buku tersebut terbit. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada nama pengarang 1, nama pengarang 2, harus ada itu ya. Ada lagi judul makalah seminar internasional atau nasional, nama seminar, tempat seminar diadakan, halaman berapa seminar ataupun slide keberapa hal itu disampaikan, dan tahun berapa seminar diadakan. Contoh yang ketiga, nama penulis ataupun itu seperti terbitan-terbitan, tulisan pada media online, dituliskan pada media apa referensi itu diambil, entah seperti contoh Wikipedia ataupun nama ensiklopedia. Alamat internet seperti ya link di mana kita mendapatkan informasinya, juga diakses pada tanggal berapa kita mengambil link tersebut, juga pada tahun keberapa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan akhir ataupun cara menulis laporan akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia TTKI. Jika ada pengucapan kata yang salah ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mungkin bisa dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.